Baik, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi hasil diskusi kami mengenai goals programming mata kuliah metode optimasi. Sebelum melanjutkan pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama saya yaitu Rahel Hutasoid, beserta dengan 5 teman saya yaitu Ardi Firmansyah, Rizky Ananda, Gus Karim Rompon, Priya Depangestu, dan Elizabeth Romanauli Sihaloho. Baik, pada slide berikut kita akan membahas apa itu goals programming. Goals programming adalah metode optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan banyak tujuan atau yang sering disebut multi-objektif. Tidak seperti linear programming yang hanya fokus pada satu tujuan, goals programming mencoba meminimalkan deviasi dari beberapa tujuan secara bersamaan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait tujuan dari goal programming. Nah, tujuan dari goal programming adalah untuk mendekati target-target yang telah direncanakan sedekat mungkin, dan jika terjadi penyimpangan, maka penyimpangan itu harus seminimal mungkin. Karena tidak mungkin dapat mencapai seluruh target, maka perlu didefinisikan sebagai sebuah fungsi objektif menyeluruh untuk goal programming yang berkaitan dengan tujuan mencapai beberapa target. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep dasar daripada goal programming, dimana seperti yang teman-teman lihat di atas, pada PPT kami terdapat pengertian konsep dasar dari goal programming, dimana goal programming ini merupakan salah satu model matematis yang dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk menganalisis dan membuat solusi dalam sebuah persoalan yang melibatkan banyak tujuan, sehingga diperolehlah alternatif pemecahan masalah yang optimal. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Saya Elizabeth Romanauli Sihaloho dengan NIM 09221054 dari Tim Perkapalan Angkatan 2022 akan memaparkan tentang model umum goal programming, di mana model dasar dari goal programming ini bisa Anda lihat seperti rumus di atas dengan keterangan variabel 1. X itu adalah variabel keputusan yang ingin dioptimalkan, serta D plus yaitu deviasi positif atau kelebihan dari target, serta D min atau deviasi negatif atau kekurangan dari target. Dengan sebuah keterangan yaitu B atau X adalah fungsi tujuan ke-1, B adalah target untuk tujuan ke-1, HI atau X adalah fungsi kendala ke J, serta CJ adalah batasan untuk kendala ke J. Nah, ketika kita membahas tentang kendala, yaitu yang pertama ada fungsi tujuan atau G dalam kurung X yaitu plus D min D plus sama dengan B atau target, serta kendala lain yaitu HJ atau X kurang dari sama dengan atau lebih dari CJ atau batasan lain. Dimana kelebihan dari model umum goal programming itu yang pertama adalah dapat menangani beberapa tujuan yang saling bertentangan, lalu yang kedua dapat menangani ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Saya akan memaparkan tentang contoh penerapan goal programming. Contoh pertama, kami akan membawakan sebuah contoh perencanaan produksi, yang dimana sebuah perusahaan ingin memproduksi dua jenis produk. Dapat kita katakan A dan B. Maka tujuan perusahaan yang akan kita dapatkan yaitu yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, meminimalkan biaya produksi. Serta yang ketiga adalah memenuhi target atau permintaan pasar. Variabel yang akan kita dapatkan yaitu X1 jumlah produksi A yang diproduksi serta X2 jumlah produksi B yang diproduksi. Lanjut ke contoh kedua, bisa teman-teman lihat yaitu kami membawakan contoh manajemen portofolio, di mana sebuah perusahaan ingin menginvestasikan dana pada beberapa saham. Tujuan perusahaan yang akan kita dapatkan adalah yang pertama, kita dapat memaksimalkan return investasi, serta yang kedua, kita harus meminimalkan resiko investasi. Variabel yang akan kita dapatkan adalah X1 jumlah dana yang diinvestasikan pada saham A, serta X2 adalah jumlah dana yang akan diinvestasikan pada saham B. Ya, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan keterbatasan goal programming. Yang pertama, ada kelebihan yaitu mengatasi multi-objektif, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, menyediakan solusi trade-off atau biasa disebut satisficing solution. Kemudian ada kemudahan penggunaan dan skalabilitas, meningkatkan kolaborasi dan transportasi. Dua, ada keterbatasan, yaitu solusi tidak selalu Pareto dalam efisien, menentukan bobot
dan prioritas yang subjektif, masalah ketidakterbatasan dan feasibility. Tidak ada metode tunggal untuk menentukan solusi terbaik, tergantung pada kualitas input dan modelnya. Dari penjelasan sebelum-sebelumnya dapat disimpulkan bahwa goal programming adalah metode optimasi matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan banyak tujuan atau biasa disebut multi-objektif yang bersaing dengan cara meminimalkan deviasi dari target yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan untuk menemukan solusi terbaik yang mendekati semua saran dan secara seimbang, sehingga sangat efektif diterapkan dalam bidang industri, keuangan, logistik, dan manajemen sumber daya.